Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman yang Allah rahmati, yang kami hormati, kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menonton video ini, dan semoga bisa mengambil hikmah atau ilmu yang terdapat di video ini dan sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin amin ya mujibas sailin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami senantiasa mendoakan teman-teman, mari kita aminkan bersama doa ini, karena salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa bersama dan banyak yang mengaminkan teman-teman. Semoga teman-teman yang hajatnya belum terkabul, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Yang rezekinya syarat, semoga dilancarkan. Yang pingin punya rumah, pingin punya mobil, semoga dikabulkan. Yang pingin punya keturunan soleh solihah, yang pengen hutangnya lunas, pengen rezekinya diluaskan oleh Allah, dan pengen ibadahnya ditenangkan oleh Allah, dihusukkan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman semua yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kami memulai video ini, alangkah baiknya teman-teman silahkan tekan tombol subscribe-nya dan like-nya, dan silahkan bagikan ke teman-teman yang lain sehingga channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman yang kami muliakan, di sini kami akan membagikan sebuah hadis terlebih dahulu. Ini dalam hadis qudsi Allah berfirman teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yashkur ala ni'amih wa man lam yasbir 'alal bala'i wa man lam yarda 'alal qada'i falyakhruj min tahtis sama' wal yaktub rabban siwah. Ini hadis qudsi yang telah Allah firmankan teman-teman. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, dan barang siapa yang tidak ridha, tidak sabar terhadap ujianku yang telah aku berikan, dan barang siapa yang tidak ridha terhadap keputusanku, ini firman Allah, falyahruj min tahtis sama, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selainku. Ini firman Allah dalam hadis qudsi teman-teman. Artinya di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, misalnya Allah berikan sampean atau teman-teman pekerjaan, Allah berikan teman-teman kesehatan, Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah, Allah berikan kita keturunan yang soleh solihah, namun kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan teman-teman. Kemudian kita tidak sabar atas ujian yang telah Allah berikan, misalnya diuji oleh Allah supaya kita itu semakin dekat lagi kepada Allah, semoga atau semakin kita itu mendekatkan diri kepada Allah, makanya kita diuji oleh Allah. Karena Allah itu sudah rindu terhadap doa-doa kita di malam hari, sudah Allah rindu terhadap hajat-hajat kita yang ingin diutarakan kepada Allah. Kemudian kita tidak sabar atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian dan tidak ridha atas keputusan Allah. Misalnya diberi rezeki, misalnya diberi rezeki 1 juta dan tidak ridha, artinya tidak ridha itu tidak menerima terhadap pemberian Allah, terhadap keputusan Allah. Maka apa firman Allah, yaitu falyakhruj min tahtis sama, maka keluarlah kalian dari bumiku, disuruh keluar oleh Allah dari bumiku, dari bumi Allah, dan disuruh cari Tuhan selain Allah. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ini teman-teman, apabila kita sudah
tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah, maka kita harus bagaimana? Harus keluar kemana teman-teman? Karena kita itu hidup di buminya Allah teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan sama-sama sadar bahwa apabila Allah telah memberikan nikmat rezeki baik berupa kesehatan, kehidupan yang layak, rezekinya lancar, misalnya bisa beli mobil, bisa ibadah umroh, dan masih bisa makan, masih bisa minum, dan masih bisa ibadah dengan tenang, maka kita harus syukuri teman-teman, karena apabila kita sudah mensyukuri, pasti Allah akan tambah nikmat kita, rezeki kita juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, begitu teman-teman. Kemudian apabila kita sudah diberi ujian, maka kita harus sabar menerimanya teman-teman. Ketika kita diberi ujian, misalnya diberi sakit oleh Allah, kemudian rezekinya tidak dipermudah, itu karena Allah itu sudah rindu kepada kita untuk bermunajat di malam hari. Misalnya ketika sholat tahajud itu, Allah itu rindu terhadap doa-doa kita supaya minta kepada Allah teman-teman. Maka kita harus sabar untuk menerima ujian yang telah Allah berikan teman-teman. Kemudian kita juga harus ridho terhadap keputusan yang Allah takdirkan kepada kita teman-teman. Apabila kita tidak seperti itu, kemudian ketika diberi syukur, diberi nikmat tidak bersyukur, diberi ujian tidak sabar, dan diberi keputusan oleh Allah tidak ridho, maka kita harus keluar dari buminya Allah dan disuruh cari Tuhan selain Allah teman-teman. Ini Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini teman-teman. Semoga kita bisa bersyukur, bisa sabar, dan bisa ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa, para teman-teman yang kami hormati, namun di sini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan paling cepat untuk mengabulkan segala hajat. Atau misalnya teman-teman butuh uang mendesak, misalnya besok tidak punya uang untuk bayar hutang misalnya, teman-teman harus mengamalkan amalan yang akan kami bagikan, karena ini suatu amalan antara hambaku, kata Allah, dan Allah. Itu apabila teman-teman mengamalkan amalan ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, qasamtu shalah baini wa bain abdi biswadaini wa li abdi ma sa'ala, fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian terhadapku. Dan ketika hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah berkata, majaddani abdi, hamba mengagungkanku, atau hamba telah menyerahkan urusanku semuanya kepadaku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, qala hadza baini wa bain abdi wal abdi ma sa'alah, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai dengan yang dia minta, maka pasti aku kabulkan. Ini firman Allah teman-teman. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, maka Allah langsung menjawabnya, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan yang dia minta. Hadis riwayat Imam Ahmad teman-teman. Jadi ketika kita butuh uang dengan cepat, butuh uang dengan mendesak, maka teman-teman bacalah surah Al-Fatihah ini dengan tata cara yang akan kami sampaikan nanti teman-teman. Karena teman,
Karena Al-Fatihah ini suatu surah yang paling istimewa teman-teman untuk seorang hamba apabila ingin berdialog langsung kepada Allah teman-teman. Ini langsung Allah jawab. Ketika teman-teman atau seorang hamba mengucapkan seperti tadi, maka langsung Allah jawab. Berarti apabila teman-teman sudah mengamalkan Al-Fatihah ini, maka apa saja kata Allah pasti akan saya kabulkan, itu kata Allah ketika teman-teman sudah mengamalkan Al-Fatihah ini teman-teman. Dan cara pengamalannya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah melaksanakan sholat yang lima waktu, misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sampean atau teman-teman usahakanlah ketika selesai sholat tersebut teman-teman baca Al-Fatihah itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika terdapat dalam bacaan wa iyyaka nasta'in, itu ulangi 11 kali teman-teman. Setelah teman-teman mengulangi 11 kali, maka utarakanlah doa teman-teman, mintalah apa yang teman-teman inginkan kepada Allah secara sungguh-sungguh. Kemudian setelah teman-teman selesai berdoa, maka lanjutkan ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tata cara mengamalkannya teman-teman. Amalkan Al-Fatihah ini dengan cara ini, maka pasti Allah akan kabulkan apapun yang kita minta teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.